Selamat datang di channel William Wara. Insinyur Soekarno atau lebih dikenal dengan Bung Karno menjalani masa pengasingannya di Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 1934 sampai 1938. Pengasingan Soekarno ke Ende pasca Gubernur Jenderal Pemerintah Kolonial Hindia Belanda De Jong mengeluarkan surat keputusan pengasingan Insinyur Soekarno ke Ende 28 Desember 1933. Bung Karno bersama istrinya Inggit Garnasi Ratnajuami, anak angkatnya, serta mertuanya Ibu Amsi bertolak dari Surabaya menuju Pelabuhan Ende dengan kapal barang KM Van Riebeeck. Selama kurang lebih 7 hari perjalanan, tepatnya pada tanggal 14 Januari 1934, Soekarno beserta keluarga tiba di Pelabuhan Ende. Di Ende, Soekarno bersama keluarga tinggal di rumah Haji Abdullah yang kemudian dikenal dengan Rumah Pengasingan Bung Karno yang sekarang di Ende terletak di Jalan Pahlawan. Ende, kampung nelayan yang dipilih sebagai penjara terbuka untukku, yang oleh Gubernur Jenderal diperkirakan akan kutempati selama sisa hidupku, memiliki penduduk sekitar 5.000. Mereka masih terbelakang. Mereka jadi nelayan, petani kelapa, atau petani biasa. Di dalam wilayah Ende terdapat sebuah kampung yang lebih kecil lagi, terdiri dari pondok-pondok beratap ilalang bernama Embu Gaga, yang sekarang di Ende dikenal sebagai Taman Renung Bung Karno. Jalanan di Embu Gaga itu sangat sederhana, sehingga kawasan di mana rumahku berada itu tidak punya nama. Rumah itu tanpa listrik, tanpa air leding. Kalau mau mandi, aku membawa sabun ke Wolowona, sebuah sungai yang mengalirkan air dingin dengan di tengah-tengahnya bongkahan batu. Di Ende, bukan saja aku tidak bisa mendapat kawan, tetapi aku juga kehilangan seorang yang datang bersama kami. Mertuaku, Ibu Amsi yang baik dan penuh rasa sayang itu meninggal di atas pangkuanku. Akulah yang membawa jenazahnya ke kuburan. Ia menderita penyempitan pembuluh nadi. Suatu malam ia pergi tidur. Esok paginya ia tidak bangun-bangun. Juga tidak pada hari berikutnya. Hari berikutnya lagi demikian pula. Aku mengguncang-guncang badannya dengan keras. Tetapi di pagi tepat pada tanggal 12 Oktober 1935, setelah 5 hari dalam keadaan tidur, ia pergi dengan tenang tanpa pernah sadar kembali. Dengan tanganku sendiri, aku membangun kuburannya. Aku meletakkan batu bata untuk dasarnya. Lalu seorang diri aku mencari batu kali, memotong dan menggosoknya untuk batu nisannya. Di pekuburan kampung yang bersahaja tak jauh dari jalanan sempit di tengah hutan, beberapa orang berkumpul untuk memberikan penghormatan yang terakhir kepadanya. Ini adalah kehilangan yang pertama kualami dan sangat berat. Satu-satunya orang yang tertinggal dengan siapa aku dapat berbicara adalah Inggit. Pada hari-hari pertama itu, Ende adalah tempat penyiksaan. Aku memerlukan suatu pendorong, atau aku akan membunuh diriku sendiri. Begitulah kondisiku
ketika aku mulai menulis naskah sandiwara. Dari tahun 1934 sampai 1938, aku menyelesaikan 12 naskah. Karyaku yang pertama diilhami oleh Frankenstein berjudul Doktor Setan. Peran utama adalah seorang tokoh Boris Karloff Indonesia yang menghidupkan mayat dengan mutasi hati dari orang yang hidup. Seperti semua karyaku yang lain, cerita ini membawakan suatu pesan moral yang tersembunyi bahwa tubuh Indonesia yang sudah tidak bernyawa dapat bangkit dan hidup lagi. Aku mendirikan perkumpulan sandiwara Kelimutu yang sekarang dikenal dengan Danau Tiga Warna atau dikenal dengan Danau Kelimutu. Aku menjadi sutradaranya. Untuk setiap pertunjukan dilakukan latihan malam hari selama 2 minggu di bawah pohon kayu diterangi sinar bulan. Aku menyewa sebuah gudang dari gereja yang sekarang dikenal dengan Gedung Immaculata dan mengubahnya menjadi gedung pertunjukan. Aku sendiri yang menjual karcisnya. Setiap pertunjukan berlangsung selama 3 hari dan kami bermain di hadapan 500 penonton. Ini merupakan peristiwa sosial besar. Bahkan orang-orang Belanda juga membeli karcis. Hasilnya untuk membayar sewa yang kami keluarkan. Di Ende juga Bung Karno pernah meramalkan bahwa Indonesia merdeka. Suatu pagi yang kelabu dari sebuah kapal yang akan menuju Surabaya, seorang stoker berbadan tegap lagi kekar turun menemuiku di dermaga yang seperti biasa penuh sesak dengan orang yang menyambut kedatangan kapal. Seorang stoker tersebut menawarkan kepadaku untuk kabur dari Ende Pulau Flores tersebut. Tetapi dengan sopan aku menolaknya dan aku berkata kepada stoker tersebut, kalau aku kabur itu hanya kulakukan agar bisa berjuang kembali untuk kemerdekaan. Tapi begitu aku melakukan hal itu, aku akan ditangkap lagi dan dibuang kembali, jadi tidak ada gunanya. Sambil memeluk kawanku itu ke dadaku dan tanpa malu-malu menciumnya pada kedua belah pipinya. Terima kasih, tapi yakinlah di suatu hari kita semua akan merdeka. Begitupun aku. Lalu stoker itu pun bertanya, apakah Bung benar-benar yakin? Aku memberi jawaban mengikuti kebiasaan orang Jawa, yaitu menjawab secara tidak langsung. Kalau ada asap di belakang kapal ini, aku menyimpulkan ada apinya. Keyakinan ini didasarkan pada pertimbangan akal. Ini yang disebut ilmu yakin. Lalu, kalau aku berjalan di belakang kapal ini dan melihat api itu dengan mata kepalaku sendiri, itu keyakinan yang didasari penglihatan, ainul yakin. Tetapi mungkin penglihatanku itu salah. Kalau aku memasukkan tanganku ke dalam api dan tanganku terbakar, ini adalah keyakinan yang sungguh-sungguh berdasarkan kebenaran yang tak dapat dibantah lagi. Inilah hakul yakin. Dengan hakul yakin inilah aku menyimpulkan bahwa kita akan merdeka. Ende selamanya akan tetap melekat dalam kenanganku untuk sejumlah alasan. Disinilah aku mendengar Pak Cokro telah meninggal dunia. Sebelum meninggal, ketika masih sakit keras, aku menulis surat kepadanya sebagai patriot besar yang menggalang rakyat kita dalam perjuangan untuk kemerdekaan. Bapak tidak akan pernah kami lupakan. Kudoakan agar Bapak segera sembuh kembali. Berminggu-minggu kemudian, ketika kapal datang membawa surat kabar kami, ada berita
bahwa Pak Cokro beberapa saat sebelum meninggal dunia memperlihatkan surat Soekarno kepada setiap orang. Aku menangis mengenang tokoh besar pergerakan ini. Aku menderita sakit kepala dan merasa tidak sehat sama sekali. Setiap pagi aku harus merangkak keluar tempat tidur untuk duduk-duduk di bawah pohon sukun yang berada jauh dari rumah itu. Pohon sukun itu berdiri di atas sebuah bukit kecil menghadap teluk. Di tempat itu, dengan pemandangan yang tidak ada batasnya dan langit biru serta awan putih di atas serta seekor kambing sesekali melintas, aku duduk melamun selama berjam-jam sambil merenung dasar falsafah bangsa Indonesia yang sekarang disebut dengan Pancasila.